kita masuk ke materi lingkaran. Sebelum kita masuk ke materi lingkaran, kalian harus tahu dulu bagaimana itu bentuk-bentuk dari lingkaran. Di mana contoh lingkaran dalam kehidupan sehari-hari bisa kita perhatikan. Yang pertama di sini Ibu sediakan jam tangan. Kalau kita perhatikan kaca pada jam tangan ini merupakan contoh lingkaran. Atau jam dinding, jika kita memiliki jam dinding di rumah yang berbentuk lingkaran, itu merupakan contoh lingkaran ya. Nah, yang kedua adalah logam atau koin. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu logam itu uang 1000 kita, uang 1000 logam, uang 500 logam. Nah, itu merupakan contoh lingkaran seperti yang ada pada gambar ini. Yang berikutnya roda. Roda ini merupakan contoh lingkaran juga dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita pergi ke pasar, kita banyak melihat kendaraan lewat. Nah, roda dari kendaraan itu merupakan contoh lingkaran. Kalau misalkan anak-anak pergi ke pasar malam, ayo siapa yang pernah pergi ke pasar malam? Nah, di pasar malam kita menemukan bentuk lingkaran. Apa itu? Bakso, Bu. Nah, bakso itu bukan bentuk lingkaran ya. Bakso itu bukan lingkaran. Ingat, bakso bukan merupakan lingkaran, melainkan itu bisa dikatakan bola. Nah, tapi di pasar malam yang kita temukan berbentuk lingkaran itu apa? Misalkan seperti baling-baling, permainan baling-baling atau komedi putar itu. Itu kan dia berbentuk lingkaran. Itu merupakan contoh lingkaran juga. Nah, dari contoh-contoh itu maka kita dapat temukan bahwa definisi lingkaran yaitu adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap titik tertentu. Lingkaran itu adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap titik tertentu, di mana titik tertentu itu dinamakan titik pusat dan jarak tertentu dinamakan jari-jari lingkaran. Maksudnya dari ujung titik, dari titik awal kita tarik titik tersebut menjadi sebuah garis hingga bertemu ke titik itu lagi, tetapi dengan jarak yang sama dari titik pusat. Titik pusatnya ibaratkan seperti ini, titik pusatnya pada jam ini kita perhatikan titik pusatnya. Jadi lingkaran itu adalah ini. Jadi dari titik pusat ke titik lingkaran ini dia berjarak sama, itu maksudnya. Nah, selanjutnya ada unsur-unsur lingkaran. Tadi unsur-unsur lingkaran sudah kita temukan ada 2. Yang pertama tadi ada titik pusat. Inilah itu titik pusat. Titik pusat yang kita namakan sebagai O. Di mana titik pusat itu adalah sebuah titik yang letaknya tepat berada di tengah-tengah lingkaran. Nah, kalau kita lihat titik ini berada pada tengah-tengah lingkaran. Yang kedua ada yang namanya busur. Busur itu adalah yang lengkungan ini. Busur. Di mana busur ini disebut sebagai busur lingkaran. Yang artinya garis lengkung yang merupakan bagian dari keliling lingkaran ini. Garis lengkung yang merupakan bagian dari keliling lingkaran ini. Inilah yang dinamakan busur lingkaran. Nah, ada yang dinamakan jari-jari. Kalau jari-jari itu dari tengah ke pinggir, dari O ke B, dari tengah, dari titik pusat ke titik lingkaran, itu dinamakan jari-jari. Maka definisinya bisa kita buat, jari-jari lingkaran itu adalah sebuah garis yang menghubungkan antara titik pusat dengan titik pada keliling lingkaran. Ini dia garisnya. Sebuah garis yang menghubungkan titik pusat dengan titik lingkaran. Inilah dinamakan jari-jari. Apakah hanya O, B jari-jari? Tidak. O ke C, O ke A,
O ke D. Jadi kalau kita tarik juga ke mari garis, bisa kita namakan O ke F. Nah, F bukan yang ini ya. Atau kita namakan O ke X. Nah, itu juga merupakan jari-jari. Yang berikutnya, unsur-unsur lingkaran ada yang dinamakan diameter. Kalau diameter itu adalah garis lurus yang menghubungkan kedua titik lingkaran, tetapi melalui titik pusat. Misalkan dari titik ini, dari titik lingkaran ini ke titik lingkaran yang lain, tetapi harus melalui titik pusat ini. Berarti A, O, B, itulah yang merupakan diameter. A, O, B, dari titik lingkaran A ke titik lingkaran B melalui titik pusat O. Itulah yang dinamakan diameter lingkaran. Maka dapat kita definisikan, diameter lingkaran itu adalah panjang garis lurus yang menghubungkan antara dua titik pada keliling lingkaran yang melewati titik pusat lingkaran. Yang berikutnya ada yang dinamakan tembereng. Tembereng itu adalah daerah yang dibatasi oleh satu busur dan satu tali busur. Nah, sebelum masuk ke tembereng, kamu harus mengenal yang namanya tali busur. Tali busur itu adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik lingkaran. Garis lurus yang menghubungkan dua titik lingkaran, tetapi tidak melalui titik pusat. Nah, ini dia. A ke D. Nah, dari A ke D, garis ini ya, garis A-nya, garis A ke D. Inilah yang merupakan tali busur lingkaran. Di mana definisinya itu garis lurus yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran dan tidak melalui titik pusat. Beda dengan diameter. Kalau diameter tadi melalui titik pusat. Kalau tali busur tidak melalui titik pusat. Jadi kalau kita tarik A ke C, A ke C. Nah, ini juga merupakan tali busur. Sehingga kita sudah mengenal tali busur ya. Maka masuk ke tembereng lingkaran. Tembereng lingkaran tadi Ibu bilang bahwa dia memiliki atau dibatasi oleh satu busur dan satu tali busur. Nah, ini dia satu busur lengkungan ini dengan satu busur, satu tali busur AD. Maka tembereng itu daerah yang di dalamnya. Ini yang berwarna hijau ini, yang Ibu kasih tanda panah. Inilah yang merupakan tembereng. Maka dapat kita definisikan bahwa definisi tembereng itu adalah daerah yang berada di dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur lingkaran dan tali busur lingkaran. Nah, yang berikutnya ada yang dinamakan apotema. Apotema itu jarak terpendek antara tali busur dengan titik pusat lingkaran. Jarak terpendek berarti dari tali busur, ini tali busurnya. Jarak terpendek antara tali busur dengan titik pusat lingkaran. Berarti ini dia. O ke F. Di sini Ibu namakan OF. Inilah yang merupakan apotema. Bisa dilihat ya. Nah, yang berikutnya unsur-unsur lingkaran itu ada yang dinamakan juring. Juring lingkaran. Juring lingkaran ini dibatasi oleh dua jari-jari dan dibatasi satu busur lingkaran. Dibatasi dua jari-jari dan satu busur lingkaran. Nah, kita lihat di sini ada dua jari-jari, OC dan OB. OC dan OB. Ini merupakan dua jari-jari dan dibatasi oleh satu busur katanya. Busur BC. Busur BC. Maka daerah yang di dalamnya ini yang dinamakan sebagai juring lingkaran. Ini yang Ibu tunjuk pakai tanda panah yang berwarna hijau. Bu, jadi kalau misalkan dua jari-jarinya bukan di situ. Nah, misalkan Ibu ambil dua jari-jarinya OD dan OB. Dua jari-jarinya OD dan OB. Sedangkan satu busurnya BD. Ya kan? Satu busurnya BD. Maka juringnya di mana? Nah, juringnya ini yang di dalam OBD ini.
daerahnya ini. Itulah yang dinamakan juring lingkaran. Maka dapat kita definisikan bahwa juring lingkaran itu adalah daerah yang dibatasi oleh dua garis jari-jari dan juga dibatasi oleh sebuah busur lingkaran yang letaknya diapit oleh dua buah jari-jari. Nah, yang selanjutnya kita akan mengenal rumus umum lingkaran. Nah, di video berikutnya Ibu akan menjelaskan bagaimana menemukan rumus dari lingkaran ini. Di sini sudah ditemukan bahwa luas lingkaran jika diketahui jari-jari adalah V kali R kali R. Ini dia. V kali R kali R. Di mana V itu ada 2, yaitu 22/7 dan 3,14. Kalau kita menggunakan 22/7 itu jika jari-jarinya habis dibagi 7 atau merupakan kelipatan 7. Tetapi jika jari-jarinya tidak habis dibagi 7 atau tidak merupakan kelipatan 7, maka V di sini kita gunakan 3,14. Nah, dari mana ini Bu? Kenapa bisa 22/7 dan 3,14? Di video selanjutnya Ibu akan jelaskan menggunakan media. Nah, inilah rumus dari luas lingkaran. V itu bisa 22/7 atau 3,14 dan R itu merupakan jari-jari lingkaran. Sementara R adalah luas lingkaran. Maka mencari luas lingkaran itu V dikali R dikali R. Sedangkan keliling lingkaran adalah 2 dikali V dikali R. Dan mencari diameter itu adalah 2 dikali R. Kalau kita lihat diameternya di sini. Diameter itu tadi AOB. Nah, kalau kita lihat diameter ini kan dia 2 kali jari-jari. Jari-jarinya AO sekali, baru OB 2 kali. Maka kalau kita ambil diameter itu 2 kali jari-jari. Itulah yang kita ambil pada rumus diameter ini. Diameter sama dengan 2 dikali jari-jari. Nah, inilah rumus umum lingkaran.